Syahid orang yang beriman kepada nama Allah As-Syahid, maka akan timbul dalam dirinya akhlak-akhlak, di antaranya adalah wara. Kemarin sudah kita bicarakan bermacam-macam wara. Ada wara pada ilmu, ada wara pada ibadah, artinya berhati-hati karena Allah yang maha menyaksikan. Yang ketiga ada wara pada kedudukan, lalu wara pada harta. Yang ketujuh wara dalam berusaha. Yang kedelapan wara dalam bertutur kata. Yang kesembilan wara apa yang didengar dan dilihat. Sekarang yang kesepuluh wara dalam hal nikah, ya. Jika kita beriman dengan nama Allah As-Syahid, maka keimanan itu menuntut kita agar wara, hati-hati pada nikah. Bahkan harus lebih berhati-hati lagi dalam hal kita mencarikan jodoh anak kita. Yang jelas hati-hatinya pertama dari segi nasab, ya, nasab, keturunan. Jangan sampai
anak kita dinikahkan dengan yang tidak jelas keturunannya. Salah satu contoh, mungkin anak di luar itu nggak jelas. Paham, di luar? Nyoblosnya tidak tanggalnya, duluan nyoblos. Itu anak di luar namanya. Yang kedua, anak pungut alias anak angkat, ya. Maksudnya kalau orang ini punya anak perempuan, anak angkat, anak pungut, si bapak angkatnya ini tidak boleh wali nasab. Karena banyak yang kadang-kadang jelas bukan anak sidin, jelas sidin televisi anak, tapi memberanikan diri mewalii nasab. Ada banyak kejadian. Mama Abdullah ada bisi anak, lalu mengambil anak di panti atau mengambil anak kemanakan atau mengambil anak siapa. Perkembangan sampai bujang, ya. Dia malu kalau sampai nanti anaknya ini yang mewalii naib alias wali hakim, kan harusnya wali hakim memang itu. Kayak apa aku? Nah, akhirnya dia mewalii nasab. Padahal lain abahnya, lain mamaknya juga ibunya. Banyak ini Pak, banyak betul. Apabila ini terjadi, kesihan anak kita zina, walau dengan suaminya asli, banyak ya. Jadi si bapak angkat ini tidak terus terang. Makanya dari petugas itu kan termasuk teliti juga. Ini anak kandung pian, iya anak kandungku di situ. Dibuktikan kakak, akte kelahiran. Ya, ini kan bisa dibikin, apalagi Pak Lurahnya ada bisa bikin. Iya, tapi yang namanya secara agama tetap tidak bisa. Anak angkat tidak berhak diwalii nasab. Anak angkat tidak berhak warisan. Ini banyak juga yang bakal lahir masalah warisan ini banyak. Tapi kalau hibah tidak masalah, hibah. Ya, dihibahkan masalah. Bahkan pernah saya nikahkan ulang. Mbah lembah sudah Bu, sudah mbah. Aku bilang kenapa? Dulu Pak Haji saya nikah tahun 71. Terus yang wali nikah saya itu bapak angkat. Astagfirullahaladzim. Bapak angkat. Karena bapak saya juga tidak tahu bahwa itu bukan bapak saya asli ternyata. Nah, ini hati-hati kita, ya, hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau memang itu bukan anak-anak kandung beliau, ya jelas sudah bukan anak kandung beliau. Kalau memang anak kandung, jelas juga sudah satu. Yang kedua, kalau anak itu anak di luar, paham di luar? Ya. Makanya ujar Nabi, wulida zina finnar, anak yang dilahirkan dari hasil zina neraka. Wulida zina finnar. Anak yang dihasilkan dari zina neraka. Apabila anaknya ini perempuan, ya, mau dia seminggu kah terlambatnya, mau dia sebulan kah, 2 bulan kah, ketahuan baru dikawinakan, berarti kan nyoblos sebelum tanggalnya. Maka anak tersebut kalau dia perempuan, nanti kalau dia dapat jodoh, tidak berhak yang mewaliin nasab ini walau bapak biologisnya. Nah ini banyak juga ini nek, supan nang kuitan. Ya anak tuh itu bujur anak pian, tapi kan anak di luar pagar. Yang adingnya ini anak dalam pagar. Mata pura dia. Ini banyak bujur.
kasus ini banyak bujur. Ulun aja menemui berapa puluh ini, bagaimana Ustaz solusinya? Gak bisa, tetap balai hakim. Loh kalau balai hakim saya di mana naruh muka Pak? Itu anak saya Pak. Iya anak sampai kan, tapi kan bukan anak yang sah waktu itu. Iya Pak, saya sudah taubat. Ini gara-gara untuk longor ya kamu. Ini kadang-kadang sabaran ya, hati. Kalau bapak biologis, saya menyebutnya bapak biologis, bukan bapak nasab ya. Kalau bapak biologisnya itu memaksakan diri untuk mewaliin nasab, maka anaknya zina terus seumuran. Zina terus. Berat itu. Paham ya kalau anak nang di luar pagar tadi dah. Satu, bapak kandungnya tidak boleh mewaliin nasab. Dua, ini anak apapun bagaimanapun sugihnya kayak apa abahnya ada boleh dapat warisan. Ini bukan anak bapak, anak ibu namanya Pak. Makanya disebutkan binti saja bukan bin. Jadi berat betul. Mudahan anak cucu kita beriman berataan bisa memelihara semuanya. Karena banyak sekarang sudah banyak betul. Hanya nang kawin 6 bulan sudah berenak. Datang di mana? Instan guru aja kumai. Ya, hati-hati. Dan sekarang susah betul Pak, itu banyak betul dah. Kalau dalam beberapa penjelasan itu 7 turunan cepat betul. Saya pernah ketemu 4 turunan. 4 turunan. Kenapa? Waktu itu bapaknya ini sama ibunya maksa-maksa ulun untuk menikahkan anaknya. Tolong guru ini nah. Kenapa gerang jadi nikah besungsung baru SMP tamat SMP mau ke SMA. Kok cepat betul kenapa? Gini aja Bu Pak, memang pian jamaah saya dan saya sangat sayang kepada jamaah menolongin apa. Cuman kan ulun ndak ada wewenang untuk menikahkan. Pian lapor aja ke KUA. Nggak diterima kan di bawah umur Ustaz. Padahal paham aja kan. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa nikahkan anak kayak gini. Tapi Ustaz ini memang sudah kehendak. Terus dikorek Ustaz. Sudah ada isi. Oh, Pak, aku paham. Tidak bisa Bu, saya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi lawas. Kok bisa terjadi kayak gitu? Ini anaknya ada 4, laki bini aja. Kok bisa terjadi kayak gitu? Kenapa saya bilang? Menangis kedua-dua. Kenapa pulang menangis kedua-dua? Dulu gitu juga Pak. Oh. Paham ya sudah aku dulu gitu juga. Si Julak adul nih kayak tujuh sekalinya ulun dengar pulang mamanya nih kayak tujuh kayaknya ke atas jadi 4 turunannya. Jadi bujur ujar dalam kitab itu 7 turun cepat betul. Cepat itu 4 turunan. Ya ini sudah. Ya. Ini banyak betul jadi. Tapi kan sudah dinikahkan. Wah, biar 100 kali menikahkan tetap anak zina gitu. 100 kali menikahkan, wali yang menikahkan tetap anak zina. Kada kawa dikikis, kada kawa diroba-roba statusnya. Kenapa? Karena nyoblos sebelum tanggalnya. Itu hati-hati. Makanya jangan sampai hanya hal-hal yang sepele. Mohon maaf hanya ya adat kah, ya pesanya banyak, nggak usah anaknya senang orang tua cepet selesai. Nggak usah gara-gara uang panainya murah, loh. Kalau sudah uang panainya murah diputus, yang putus kan orang tuanya, anak-anaknya kan tetap lanjut. Bahaya itu, iya, bahaya betul. Jadi ulun sering kata, ya Pak Guru, sudah anak yang senang. Abah mamanya baik aja lah, baik, sudah bismillah ada kena rezekinya. Orang bahari juga ada sugih di jujuran ya Allah. Gara-gara ditahan.
akhirnya apa? Putus kisahnya. Begitu putus, orang tuanya tidak apa-apa, anaknya kan lanjut dia. Begitu sudah halim perdana kusuma, baru repot semuanya. Ya. Jadi itu kada ada solusi, kada ada kias, tetap anak zina, tetap ya Allah. Bahkan kalau dia laki-laki makruh jadi imam itu. Ada kejadian, ada yang pernah saya ceritakan itu sampai ulun 4 tanda tangan, mulai guru Sa'ad Ijan, guru Idrus, guru Makmur, guru Sabraniti. Tetap siapapun, orang manapun dia makruh jadi imam. Maka ada tamatan pesantren si anak si ustadz ini nih. Jadi guru kami tahu anak beliau itu ngarang orang kampung kalau tahu. Jadi kayak apa guru? Maka diangkat pengurus masjid jadi imam rawatib. Ya, jadi kita apa ya kayak makruh hukumnya. Maksudnya makruh itu amun ada nang lain. Pahamlah kisah. Ini memang alim, dia alim, cuman kan anak tuh anak di luar, lalakian Pak, lalakian. Ustaz udah. Nang salah siapa guru? Ya orang tuanya nang salah, cuman imbasnya ke anak. Kan orang tuanya yang salah, yang melakukan, cuman imbasnya ke anak. Pada awal makruh hukum jadi imam rawatib. Akhirnya sidin nang tuha-tuha bingung juga kalau langsung kayak aja sudah kayak kalau rancak waktu itu bisa pengajian di situ. Pian coba beberapa waktu itu masih hidupan nang tuha-tuha. No, sama arwah guru Satijat makruh bahkan sini keras Arab boleh kalau masih ada nang lain. Guru terus apa kita dijak nang bawah-bawah aja jelas sudah. Akhirnya begitu sudah sekitar 20 ulama si kaini mendatangin bahilang menakuni. Lalu dengan berat hati pengurus memutuskan diberhentikan. Tapi ngajar tetap yang ngajar. Kalau mengajar tidak masalah, ngajar di madrasah dari imam rawatib tadi. Nah itu hati-hati bujur kita berataan. Wah ini Allahu Akbar, zamannya sudah macam-macam, macam-macam. Ulun tu aja menang hendak minta nikah nang kayak itu banyak. Malah jamaah ulun seorang kayak kita dengan sudah puluhan tahun ke akrab ke. Kada bisa ulun menolongi buai, kada bisa menolongi. Iya. Jadi kayak apa guru? Ya sudah biar aja nikahkan sudah Pak. Abahnya seorang nikahkan naik. Kada repot. Ya, sudahnya nang masalah warisan, sudahnya nang masalah wali nasab ya. Bahkan secara kasarnya bapaknya boleh menikahi anaknya itu. Kasarnya tuh bapaknya nih boleh nikahi anak. Lain anaknya anak di luar tadi tuh. Nah, hati-hati gitulah. Nah, jadi kalau kita wara dari segi nikah maksudnya ketika kita mencarikan jodoh anak kita atau anak kita sendiri mencari jodohnya, kita lihat nasab bapak ibunya. Makanya ujar Habib Zain bin Smith, kalau bapak ibunya nasabnya jelas, orangnya baik, suku apa aja sudah cepat nikahkan hal lagi. Aduh senang macam-macam. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena kita dalam menjalankan sunnah ini adalah untuk mencari pasangan sebagai pendamping hidup dan untuk mendapatkan keturunan yang baik, zuriyah thayyibah namanya kalau dalam Al-Qur'an. Nah, zuriyah thayyibah ini diantaranya dulu mencarikan pasangan yang bagus. Amun nang pasangannya jenang kada baik kayak bagaimana hasilnya tentu kada baik. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu ya. Satu kampung, satu daerah, satu negeri kalau memang negeri itu bagus, subur, pasti menghasilkan nang baik juga tanamannya. Pahamlah. Bila bini pasangan ini zuriatnya bagus, pasti hasilnya baik. Kayak itu juga pulang pian bibinian kita bisa anak bibini ditihir sih. Utuhnya nih utuh mana ini? Utuh kadua kau utuh amuntai. Anak siapa kau? Anak Amat mana? Bilangnya jelas. Jadi bukan hanya kita mencarikan pasangan untuk perempuan, kita perempuan pun juga mencarikan pasangan untuk anak kita. Dilihat dulu siapa ini, orang mana dia. Ya jangan sampai apalagi nang masalah
agama. Ini kan baru masalah antara kita, ibaratnya kan itu ya. Yang masalah agama sih banyak betul juga. Jadi rata-rata, ya bahasanya itu ulul Islam kan lah. Memang bukan, cuman waktu itu kita mungkin dalam sebulan itu pasti ada kalau ulun ceramah di Masjid Raya, pasti ada itu. Assalamualaikum, wah, itu untuk ulun, untuk yang ustadz lain juga banyak. Rata-rata pasti anak kawin. Jadi kan ada model murni. Loh, kenapa mas? Sampean kok maunya pindah agama? Sampean orang apa? Manado. Asal agama apa? Protestan. Loh, kok maunya pindah? Bapak ibu Islam? Enggak. Kenapa? Ya karena kita sudah Pak dapat petunjuk. Oh gitu. Terus ya rencana mau nikah Pak. Kutakoni bibinenya. Kamu orang apa? Kutai Pak. Kutai mana? Hulu. Hulu mana hulunya? Kenapa? Ya sudah jodohnya Pak. Ya sudah. Nah, ini banyak jujur nangka kayaknya. Ini banyak saya kong bebule pulang. Banyak ya banyak. Saya pernah mengislamkan dia murtad orang Bone. Pindah ke agama Hindu 17 tahun. Kok bisa saya bilang kamu kok di Papua kenal dengan Bali. Kawin 4 agamanya 17 tahun. Kemarin ke Islam kan juga. Ini masih terakhir ya. Jadi kalau ada yang Islam itu cepat ya, nggak boleh ditunda-tunda. Di sini ada ndak anunya apa? Belangkonya untuk al-hijrah. Belum kepikiran. Nah, siapkan itu. Siapa tahu. Jadi kita lengkap juga ya, semacam apa syahadah apa sertifikat akhirnya. Mesti bagus al-hijrah, kok al-hijrah udah ada urusan. Ya jadi ada beberapa masjid ulun sarankan ya bikinlah sendiri. Kita kan punya yayasan, kita lengkap. Ada sama induk Islamik, ada sama induk Masjid Raya, kita punya wewenang sendiri juga. Karena kalau orang mau Islam itu jangan ditunda-tunda. Bahkan dalam kitab kita lagi makan, lagi tangan makan, ada orang mau masuk cepat selesai, cepat Islamkan dulu. Jangan sampai perubah. Jangan kamu mungkin Islam ke Islamik aja, esok aja kena lah dia. Pasuk malamnya berubah. Udah hendak ke sini bawa ke Islam. Nah, bikinlah, tidak ada masalah. Jadi kan kalau perlu pengesahan dari Kemenak kita bagus juga menguatkan kan. Tidak ada masalah kan, itu kan pribadi masing-masing. Cuman yang bagus kan disuruh ngisi sendiri belangkonya itu. Jangan kita yang ngisikan atau jangan diketik. Jadi nggak ada unsur paksaannya seorang nulis tangan itu yang paling bagus. Bisa dipikirkan dari dari kantor. Ada kantornya nggak ya? Ya kan? Mana kantornya kan? Iya. Nah, ya, jadi sunnah nikah ini mencapai pasangan sebagai pendamping hidup, ya, keturunan yang bagus. Jika pendamping hidup kita adalah seorang perempuan yang solehah, tentu kalau perempuan solehah berasal dari orang-orang yang soleh dan solehah juga. Artinya abah mamanya orang soleh dan solehah juga. Wah, itu guru nyata soleh. Kenapa? Min tuhaku tuh warnanya soleh, nang bini solehah. Nah, pas banget. Modelnya kayak Amin dengan Aminah wali kota kita, kalau pas benar tuh Amin, Aminah yang lain cocok banget gitu, soleh solehah. Nah, dengan baik agamanya, maka kita telah memilih perempuan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi samping nasab itu utama juga agama. Ya, karena fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah agama, ya. Ya walaupun mungkin ekonominya biasa-biasa aja. Ya si perempuan tadi nih. Terus yang penting keturunan jelas, walaupun bukan keturunan kiai ustadz siapa macam, yang penting jelas, anaknya jelas, ya. Agamanya bagus, bagus. Ya. Itu namanya ladang yang subur tadi, wal baladut thayyib tadi, ladang yang subur, maka pasti hasilnya pun juga nanti baik, maksudnya zuriatnya pun baik.
Karena menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi perempuan karena 4 perkara. Pertama karena kecantikannya. Sudah memilih bini yang cantik ya, cantik enggak? Cantik. Coba kalau cantik kau gulikan petangan di sarikinya. Yang kedua karena hartanya. Ya ada sedikit lumayan. Yang ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka nikahilah perempuan yang baik agamanya. Menjadi wali nasab itu juga penting ya. Jadi supaya jelas keturunannya. Warak pada nikah itu yaitu menjauhi pernikahan yang dilarang. Dan adapun contoh nikah yang dilarang itu antaranya nikah pada waktu berhaji dan berumrah, pada waktu berhajinya ya, atau pada waktu berumrahnya. Menang kayak ini nikah harus kepada bapak. Kalau bapak hendak pulang nikah basah, iya nikah. Yang kedua nikah mut'ah. Nah ini bagi kita tidak, tapi kalau bagi Syiah dia ada nikah mut'ah. Apa bahari katanya? Nikah kontrak. Nikah mut'ah yaitu berjanji nikah hanya dalam batas waktu yang disepakati ya, umpamanya dalam waktu sebulan atau setahun. Nah, ini ada nikah mut'ah namanya, itu dilarang. Yang ketiga nikah dengan perempuan yang masih dalam iddah. Nah, ini banyak juga nih sudah wahai nangkara tapi urus lagi masalah iddah ya. Hanyar 2 bulan laki mati sudah pindah habang tanduk. Paham? Iya, 2 bulan laki mati. Ada lagi nang seminggu laki mati sudah ke pasar sih dia. Main maka pakaian la haula wala quwata illa billah. Yang hebat lagi laki mati bini mantar ke kubur. Nah itu banget benar haramnya. Ada boleh sama sekali, haram mutlak itu ya. Bila laki-lakinya mati wafat, istri tidak boleh ngantar ke kubur. Mau dia pakai baju hirang kah, pakai kacamata hirang kah ke kuburan. Banyak loh itu istri pejabat yang begitu. Jadi pernah kita, ibu ngantar bapak? Iya pak, terakhir pak. Perempuannya apabila ditinggal mati suaminya, dia ada namanya masa iddah. Masa iddah itu 4 bulan 10 hari. Nah, masa iddah ini juga ada masa ihdat. Masa ihdat itu masa berkabung juga 4 bulan 10 hari. Di antara larangan masa ihdat, masa berkabung, si perempuan tidak boleh bersolek. Bersolek tahu bu? Berdandan. Bermacam-macam karena berdandan ya. Yang kedua tidak boleh keluar rumah kecuali perlu banget. Tapi kalau sini pegawai negeri umpama ya sesuai lah ya, artinya keluarlah silahkan kerja tapi nggak terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang masih dalam masa iddah ya, masa ihdat, berobat umpama atau mengantar anak sekolah si perempuannya ini ya. Nah, jadi tidak boleh. Apabila si perempuan ini melanggar, maka dia termasuk dosa seluruh tubuhnya. Contoh melanggarnya apa? Mengantar jenazah suaminya ke kuburan. Banyak tidak? Atau sering keluar. Tapi kan pak saya pengen nuntut ilmu. Enggak usah, tak sabar dulu 4 bulan 10 hari kan di rumah aja. Kecuali sakit, kecuali memang beliau bekerja, ini kan lain cerita. Kalau bekerja memang kayak pegawai, paling mungkin sehari izinnya itu laki mati itu isok begawe sih dia. Sampai kemarin ada teman bini ulun suaminya meninggal. Kebetulan ibu Bubah ini anak Tuan Guru Haji Mahfud itu peguruan bini ulun di Alpala, orang tua. Kayak apa bu, si anu lakinya meninggal bu. Oh, kenapa? Awalnya ke pasar. Oh jangan di sini. Orang ini alim ini. Ibu Mahbubahnya alim, jangan di sini kalau boleh ini. Tapi anu buainya ada nang anu inya nang tulang punggungnya ke pasar sini ngertilah, jangan berdandan terus bila sudah lakas bulik masa menjaga masa iddah.
Nah ada yang masa iddah masih 2 bulan kawin dah. Iya. Lah kenapa sampean kok cepat kawin? Takut zina Pak Ustaz. Itu ngarannya kalau bahasa Ian kagak talang. hanya nak sebulan laki mati sudah dandanan omai. Apalagi kadang-kadang lewat di mau ke masjidnya, karena di masjid ini banyak anak duda juga. Begayaannya tadi gua. Iya nggak boleh. Kalau dia dipaksakan nikah, maka zina dia. 2 bulan, 3 bulan belum selesai dah. Nah sekarang tentu setiap larangan ini ada hikmahnya. Apa hikmah masa iddah itu? Arti iddah itu masih menunggu. Menunggu itu menunggu rahim itu kosong. Bila selama 4 bulan 10 hari aman, ayo dia kawin dengan Haji Bahtiar nih kan. Berarti bilanya batianan beliau ada kejadian. Nah itulah Mbak, agama itu melarang. Iya Pak Ustaz. Jadi gini, ini Mbak, artinya masih subur. Habis meninggal lakinya mungkin kita nggak tahu lah pribadinya kan, apakah berpacaran duluan kita nggak tahu. Yang jelas datang ke rumah minta nikahkan. Nggak bisa. Tapi kan saya pernah lihat Pak Ustaz nikahkan. Iya itu kan nikahnya kan ada orang kantor di samping, bukan aku nih tukang nikah siri. Anda pesuruh ada Ian aja nikah siri. Mau nikah, mbaknya berapa sudah masa iddahnya? Baru 2 bulan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Terus lo ingatkan nggak boleh. Ya, akhirnya ya sudah keluar. Kira-kira 4 bulan. Habis kejadian itu sekitar 4 bulan Pak, datang hamil. Nah ini, kenapa Mbak? Ini saya bingung, suami saya tidak ngakuin. Nah itulah hujan yang laki lain anakku ini, anak arwah amat. Nah itulah hikmah masa iddah itu, ya. Artinya ketika meninggal laki, kosong kan rahim bibi ini. Kalau nya kosong kan aman sudah, nang yang berikutnya masuk. Ya kalau nah, ini mungkin beisi, ya tadi beisi. Datang nang si adul ini, nah bingung nih anak amat kah anak adul kah? Nah jadi ada nenek-nenek bertakun, guru itu masa iddah tuh nang anu aja kan, nang Tuhan dia tatap. Padahal yang berubah-ubah hukum ini, kami ini kan ada pasangan hamil. Ya tetap agama itu tetap tidak ada berubah-ubah. Nah masa ihdat juga demikian. Jadi yang paling banyak itu tuh, nang mantar ke kubur. Tapi ulun goreng ada mantar ke kubur, cuma seminggu berikutnya ulun ziarah sami mawon. Sampean bibinin 4 bulan 10 hari baru boleh. Ini banyak yang melanggar inilah, banyak yang melanggar ini. Maka bila melanggar dosa seluruh tubuh, Abah Guru acak dia menyinggung. Dosa itu di sini ada nang mata, ada nang hidung, ada nang telinga. Lah kalau ini orang yang mengantar mayat lakinya ke kubur itu dosa seluruh tubuh. Bagi si perempuan, ada lagi nang lucu ya nek, amun nang laki pang guru mati bini adalah masa indahnya. Ikam jago kado sebab pikir mayat bini ikam di sini nikah lagi situ pada bapak. Aduh saya memikirkan iddah nikah langsung. Nah, jangan kisah bahari. Pokoknya jar bilanya apa? Bilanya hendak kawin langkahi mayatku. Udah sebujur mati bini. Langkahi sitin mayatnya bolak-balik langsung sini nikah di hadapan bini. Bolehlah guru, sangat boleh. Harus saya menunggu ide-ide. Ya mungkin ada yang tanya, 1 orang aja. Silakan kalau ada yang tanya. Kagak.
Amun lalaki itu kada bayi idahan, nang ada idah aja idah, nang ada idah. Basuki paham idah. Nah, jadi kita hati-hati berataan, mudahan anak cucu kita beriman, berataan Allah peliharakan, berataan ya. Wah ini nang kakak itu bu ya Allah, aku nih jawab kantor urusan agama. Ibarat sebulan tuh nah, dalam sebulan tuh kawin sekitar 15 pasang atau 10 pasang di kecamatan nah. Paling nang berempat bertiga nang orisinil, nang lainnya pina menanam saham bedulu ya kamu. Apalagi musim corona tadi Pak, Allah Rabbi. Musim corona tadi banyak betul. Jadi ulun tahu kan mamanya seorang curhat gimana Ustadz ini. Ini kada sekolah kada apa kada. Akhirnya kesana kemari kesana terjadilah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah. على هذه النية وعلى نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعف عنا يا كريم، اعف عنا يا رحمن يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا امتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول. بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Makanya ada amalan orang bahari supaya anak cucu selamat. Lagi anak cucu kita halus ya, ditulis di paha kanannya shad, di paha kirinya dhad, supaya tidak zina dia. Terus bacakan inna anzalna tiga ya, artinya kapan-kapan kita sambil menggendong cucu ke apa, bacakan inna anzalna di kuping kanannya 3 kali, di kuping kirinya 3 kali, supaya juga selamat sampai inya berumah tangga ya. Nah itu diantara ikhtiar kita. Kenapa lagi zaman sekarang susah betul Pak ya. Ada Pak saya sedek, tapi ada yang bertakon kayak apa guru, amun laki piannya kebuka selawarnya aja langsung. Harus ditulis-tulis lagi. Ya anak SD apa? Sini bacakan ini anzalna di telinganya. Mudah-mudahan selamatan. Ya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.